Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, perkenalkan, saya Safira Evani Rizky Anwar, peserta Latsar CPNS 2022, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, Angkatan 17, NDH 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas pembelajaran Agenda 2 tentang sintesa core value ASN berakhlak. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Dalam prioritas kerja Jokowi Ma'ruf tahun 2019 sampai 2024, pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas untuk membangun SDM yang bekerja keras, terampil, dan menguasai iptek. Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan perilaku atau behavior change dari lama menjadi baru. Salah satunya dengan penyelarasan core value. Nilai dasar ASN tercantum pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana nilai dasar tersebut diterjemahkan dengan berbeda-beda, termasuk pada instansi pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, harus ada penetapan core value agar didapatkan nilai dasar yang sama. Core value itu penting sebagai alat ukur dalam mengontrol peran ASN agar berjalan sesuai nilai-nilai dasar yang ada. Pembaharuan lain juga dilakukan pada employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo memutuskan dan meresmikan core value ASN terbaru, yaitu berakhlak, di mana kepanjangan dari berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bapak Joko Widodo juga menyampaikan bahwa ASN harus bertanggung jawab dan akuntabel dalam mempergunakan sumber daya dan menjalankan kewenangannya. Berakhlak merupakan salah satu core value yang diluncurkan. Berikut penjelasan dari berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, di mana mencakup memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solid, dan dapat diandalkan, dan melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel, mencakup melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat, harmonis, mencakup menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, dan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi negara, serta menjaga rahasia jabatan maupun negara. Yang keenam, adaptif, mencakup cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak secara proaktif. Yang ketujuh, ada kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Beberapa implementasi yang harus dilakukan sebagai apoteker di puskesmas, yaitu pertama,
orientasi pelayanan, di mana harus memberikan pelayanan farmasi secara ramah kepada pasien dan melakukan pemberian informasi obat maupun konseling kepada pasien secara terus-menerus untuk kepuasan pasien. Yang kedua, ada akuntabel, yaitu datang dan pulang bekerja sesuai waktu yang ditetapkan, melakukan pelayanan farmasi dengan baik dan mengerjakan pelaporan harian maupun bulanan, dan tidak menyalahkan wewenang jabatan maupun menolak gravitasi. Yang ketiga, kompeten, senantiasa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sebagai apoteker dengan mengikuti secara terus-menerus pembelajaran maupun pengabdian masyarakat, seperti seminar, webinar, dan workshop kefarmasian, lalu memberikan edukasi terhadap pasien untuk meningkatkan kesehatan. Kemudian yang kelima, harmonis, memberikan pelayanan farmasi dan saling menghargai antar sesama tanpa membedakan ras, suku, dan agama, membangun lingkungan kerja yang konduktif. Lalu ada loyal, menaati peraturan yang berlaku di instansi dan menjalankan tugas yang diberikan sejauh tidak melanggar undang-undang, menjaga nama baik instansi tempat kerja, dan menjaga kerahasiaan data-data pasien terkait hasil diagnosis pasien. Kemudian ada adaptif, mengikuti perkembangan teknologi dalam mendukung pelayanan serta manajemen kefarmasian di instansi, dan melakukan berbagai macam cara inovasi dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan membagikan leaflet, pamflet, brosur, dan memasang spanduk. Yang terakhir ada kolaboratif, yaitu bekerjasama dengan dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan, serta pihak terkait lainnya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pasien. Kesimpulan dari tugas ini yaitu core value ASN berakhlak merupakan nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Nilai-nilai berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang terakhir, dilakukannya implementasi core value ASN berakhlak di wilayah kerja Puskesmas Karangintang 1 sebagai apoteker untuk pelayanan farmasi dan manajemen farmasi yang baik. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.